Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan di video kali ini, saya akan sharing materi tentang akuntansi pada perusahaan dagang. Materi untuk akuntansi pada perusahaan dagang ini dibagi menjadi beberapa part video. Dan di part yang pertama ini, kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan juga jurnal umum untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah bentuk usaha yang kegiatannya membeli barang untuk dijual kembali kepada masyarakat tanpa mengubah sifat barang. Pengolahannya hanya terbatas pada pengemasan dan juga pelabelan saja. Kemudian berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Transaksi yang pertama yaitu transaksi pembelian barang dagang. Transaksi ini dapat dilakukan secara tunai dan juga kredit. Nah, pencatatan transaksi pembelian barang dagang seperti yang terlihat pada slide berikut. Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka kita mendebit akun pembelian sebesar jumlahnya dan juga mengkredit akun kas sebesar jumlahnya. Tapi, jika pembelian dilakukan secara kredit, maka penjurnalannya adalah akun pembelian didebit sebesar jumlahnya, kemudian utang dagang dikredit sebesar jumlahnya. Transaksi yang kedua yaitu transaksi retur pembelian dan juga pengurangan harga. Pencatatan transaksi retur pembelian dan pengurangan harga ini adalah sebagai berikut. Utang dagang didebit sebesar jumlahnya, kemudian retur pembelian dan juga potongan harga dikredit sebesar jumlahnya. Yang ketiga yaitu transaksi potongan pembelian. Bukti transaksi potongan pembelian berupa kwitansi atau bukti pengeluaran kas. Pencatatan transaksi potongan pembelian adalah sebagai berikut. Utang dagang didebit sebesar jumlahnya, kemudian kas dan juga potongan pembelian dikredit sebesar jumlahnya. Transaksi yang keempat yaitu transaksi beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Beban angkut menjadi tanggungan pembeli yang dibuktikan dengan faktur. Nah, pencatatan beban angkut pembelian sebagai berikut. Jika beban angkut ditanggung oleh pembeli, maka jurnal yang harus dibuat adalah beban angkut pembelian didebit sebesar jumlahnya, kemudian kas dikredit sebesar jumlahnya. Apabila beban angkut pembelian ditanggung oleh pihak penjual, maka harga neto faktur terdiri atas harga pembelian barang dagang ditambah beban angkut pembelian. Nah, pencatatan beban angkut pembeliannya sebagai berikut. Akun pembelian didebit sebesar jumlahnya, kemudian beban angkut pembelian didebit sebesar jumlahnya, dan utang dagang dikredit sebesar jumlahnya. Transaksi yang kelima yaitu transaksi penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, atau sebagian secara tunai dan sisanya dibayar secara kredit. Bukti transaksi penjualan berupa faktur atau bukti penerimaan kas, dan pencatatan transaksi penjualan barang dagang adalah sebagai berikut. Jika penjualan dilakukan secara tunai, maka akun kas didebit sebesar jumlahnya, kemudian akun penjualan dikredit sebesar jumlahnya.
Tapi, jika penjualan dilakukan secara kredit, maka akun piutang dagang didebit sebesar jumlahnya dan akun penjualan dikredit sebesar jumlahnya. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan terjadi karena pembeli mengembalikan barang dagang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan mereka kepada penjual. Pengembalian barang dagang akan mengurangi piutang dagang. Bukti transaksinya berupa nota kredit dan pencatatan transaksi retur penjualan dan pengurangan harga adalah sebagai berikut. Retur penjualan dan pengurangan harga didebit sebesar jumlahnya, kemudian akun piutang dagang dikredit sebesar jumlahnya. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi potongan penjualan. Potongan penjualan merupakan potongan yang diberikan penjual agar pembeli segera melunasi utangnya. Potongan penjualan akan mengurangi jumlah piutang dagang saat jatuh tempo. Bukti transaksi tersebut berupa kwitansi atau bukti kas masuk, dan pencatatannya adalah sebagai berikut. Akun kas didebit sebesar jumlahnya, kemudian akun potongan penjualan didebit sebesar jumlahnya, dan akun piutang dagang dikredit sebesar jumlahnya. Transaksi selanjutnya, transaksi beban angkut penjualan. Pada perjanjian penjualan barang, ada kemungkinan penjual menanggung biaya pengiriman barang dagang ke gudang pembeli. Biaya tersebut dicatat penjual sebagai beban angkut penjualan. Dan pencatatan transaksi beban angkut penjualan adalah sebagai berikut. Beban angkut penjualan didebit sebesar jumlahnya, kemudian akun kas dikredit sebesar jumlahnya. Ini jika penjualannya dilakukan secara tunai. Tapi jika penjualannya dilakukan secara kredit, maka beban angkut penjualan didebit sebesar jumlahnya, kemudian utang dagang dikredit sebesar jumlahnya. Dan yang terakhir adalah transaksi persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah jumlah persediaan yang tersisa pada akhir periode tertentu. Nah, persediaan dibedakan menjadi persediaan awal dan juga persediaan akhir. Persediaan dicatat dalam akun persediaan barang dagang dengan bukti memorial. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang syarat pembayaran barang dagang. Syarat pembayaran merupakan bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang bersifat mengikat. Isi perjanjian berkaitan dengan pemberian potongan, jangka waktu pembayaran, dan juga jumlah potongan. Ada beberapa syarat pembayaran yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, seperti berikut ini. Yang pertama, ada N/30. Nah, artinya pelunasan utang dagang dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi dan jumlah pembayaran sesuai yang tertera di dalam faktur. Yang kedua, ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, pembeli akan memperoleh potongan sebesar 2%, dan jatuh tempo pelunasan utang dagang adalah 30 hari. Selanjutnya, ada syarat pembayaran EOM atau End of Month. Artinya, jatuh tempo pelunasan utang dagang adalah pada akhir bulan berjalan. Yang keempat, ada N/10 EOM. Artinya, pelunasan utang dagang dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan berjalan tanpa potongan. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang sistem pencatatan persediaan barang dagang.
Pencatatan persediaan barang dagang dilakukan dengan sistem periodik atau berkala dan juga sistem perpetual atau terus-menerus. Sistem periodik. Pada sistem periodik, transaksi pembelian barang dagang dicatat dalam akun pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak menghitung harga pokok barang yang dijual. Oleh karena itu, persediaan barang dagang dihitung secara fisik atau stock up name pada akhir periode. Sistem perpetual. Pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhinya. Pencatatan persediaan dilakukan secara berkelanjutan selama periode berjalan. Saldo akun persediaan akan menunjukkan saldo persediaan yang sebenarnya. Sistem ini tidak menggunakan penaksiran dalam menghitung jumlah persediaan. Berikut ini adalah beberapa syarat penyerahan barang yang umum terjadi dalam perjanjian jual beli. Yang pertama, Franko Gudang Penjual atau FOB Shipping Point. Dengan syarat penyerahan barang FOB Shipping Point, barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli saat barang keluar dari gudang penjual. Segala resiko dan juga beban pengiriman barang menjadi tanggungan pembeli. Yang kedua, Franko Gudang Pembeli atau FOB Destination Point. Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli saat barang tersebut sampai di gudang pembeli. Segala resiko dan juga beban pengiriman barang akan menjadi tanggung jawab penjual. Yang ketiga, cost, insurance, and freight. Pada perjanjian jual beli ini disepakati bahwa penjual akan menanggung biaya angkut dan juga premi asuransi barang dagangan selama dalam perjalanan. Ada kalanya penjual melengkapi dengan tanggungan biaya komisi, sehingga syarat ini bisa juga ditulis menjadi cost, insurance, and freight inclusive commission atau CIFIC. Demikianlah materi untuk part yang pertama tentang akuntansi pada perusahaan dagang. Dan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan, silakan kalian berlatih dengan menjawab soal-soal berikut ini. Demikianlah video part yang pertama tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan juga jurnal umum pada perusahaan dagang. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.